Selamat datang dalam ibadah raya umum Gereja Kristus Jawaban. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum melanjutkan ibadah, mari untuk kita memperhatikan beberapa pengumuman penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family dengan cara mendownload di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook gereja yang baru di @gerejak-kristus-jawaban. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau, saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Ada kuasa untuk menginjak-injak iblis di bawah kaki kita. Katakan kanan kirinya, dalam nama Yesus ada kuasa. Haleluya.
tangan di atas kepala yuk. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, ada kuasa dalam namanya. Allah kita adalah yang berkuasa. Dia sungguh Allah yang setia. Senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 Ayo jemaat, mana suaranya? Haleluya. Haleluya. Di dalam namanya ada pengharapan. Di dalam namanya ada kemenangan. Serukan haleluya. Firman terangi jalanku, kisah iman di setiap waktu.
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya Haleluya. Kita percaya bukan karena melihat, tetapi oleh setiap firman yang kita dengar. Karena sungguh firman-Nya tiada pernah berubah. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya firman Tuhan kekal dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang yakin katakan haleluya. Dengan firman-Mu sebentar kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik, supaya setiap penaburan benih firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu hati dan pikiran kami satukan hati, katakan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati dan pikiran kami. Ruangan ini ada roh Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Dan kami menundukkan diri kami totalitas di bawah kuasa firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, pakai untuk memberitakan kebenaran dan memberkati hidup kami. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mari dengan amin.
Shalom, bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan bersama saya juga yang melihat tayangan ini dimanapun saudara berada. Haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Sekaligus saya menyambut buat yang beribadah melalui menyaksikan channel YouTube GKJ Family, saudara tekan subscribe. Video di sana ada semua rekaman ibadah kami, dan yang melihat melalui televisi First Media. Kami siaran setiap hari Minggu, channel Shine 390 HD, pukul 7 dan 12 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Pada kesempatan hari ini kita akan diberkati oleh hambanya yang merupakan ketua MPW. Saya aja nggak tahu MPW itu singkatan apa ya. Nanti beliau akan memperkenalkan diri dan memberitahu ini kunjungan dari GBT, MPW GBT yang membawahi Bali dan Jawa Timur. Ya, Jawa Timur akan memberikan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Bisa lambaikan tangan. Shalom, selamat pagi. Salam sehat dan kiranya kita selalu bahagia di pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan, saya bersyukur oleh kasih dan kemurahan Tuhan boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu dan Saudara jemaat Tuhan yang ada di Denpasar, Bali ini. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus selaku kepala gereja yang masih memelihara hidup saya hingga hari ini, terlebih memberikan kesempatan buat kami untuk melihat keberadaan kota Denpasar dan bersekutu dengan Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya pagi hari ini. Yang kedua, kami terima kasih pada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta John Paul, yang memberi kesempatan buat saya untuk berbagi kasih dan kemurahan Tuhan sama-sama di hari yang bahagia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Nama saya Buas Wirantoro, saya asli Putra Banyuwangi. 62 tahun yang lalu saya lahir di kampung yang cukup di pedalaman, tapi oleh kemurahan Tuhan saya dipelihara dengan baik, sehat hingga hari ini. Puji Tuhan, kami bersyukur Bapak Ibu juga sehat semuanya hari ini. Kemudian yang kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, saya pengurus MPW. MPW itu singkatan dari Majelis Pimpinan Wilayah yang membawai Kota Banyuwangi, Situbondo, dan Bali. Karena di Bali itu hanya ada sini GBT, kemudian teman dari Surabaya sedang membuka pelayan 4 ini, yang semestinya kalau ada 5 lebih GBT di Denpasar, Bali ini mestinya sudah punya kepengurusan sendiri, mengingat masih sedikit gereja di GBT di sini. Akhirnya sinode GBT menyerahkan Bali ini di bawah naungan Majelis Pimpinan Wilayah Banyuwangi dan Situbondo, dan saya menjadi ketua pengurusnya saat ini. Aku terima kasih buat kesempatan yang diberikan Tuhan untuk tetap jadi pengurus ini, dan aku mohon maaf yang ketiga karena kami pengurus baru kali ini datang ke tempat ini. Baru hari ini mengunjungi Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Tuhan 4 ini. Sekali lagi atas nama pengurus kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bersyukur hari ini saya senang melihat keberadaan jemaat Tuhan 4 ini, gereja Tuhan 4 ini. Saya merasa diberkati. Anak-anak remaja nyanyi dengan sukacita, WL Singer nyanyi dengan luar biasa. Saya merasa diberkati pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Itu perkenalan kami. Sementara mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa COVID-19 sudah landai. Dan kita akan terus bergerak. Setelah 2 tahun lebih ini, pekerjaan kita, usaha kita,
pelayan kita sedang terganggu. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu kehidupan yang maksimal. Saya percaya Bapak Gembala Sidang 4 ini, majelis gereja dan tempat Tuhan juga ingin di setelah Paskah kita akan melayani Tuhan lebih maksimal lagi. Ya, melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kita akan melayani Tuhan, bersekutu bersama-sama lebih maksimal lagi. Apalagi kita punya dokter kandungan yang luar biasa, akan melayani Tuhan secara maksimal, melayani masyarakat juga secara maksimal. Pengertian maksimal yang didapatkan adalah cukup sederhana, mendapatkan hasil yang terbanyak. Kalau jadi dokter pasiennya banyak, karena pelayanan yang bagus akhirnya banyak orang datang minta pertolongan pada Bapak dokter. Akhirnya benar-benar hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara bisnis tentunya juga mengharapkan hasil yang maksimal, hasil sebanyak mungkin, meraih hasil yang sebanyak mungkin. Kalau jemaat di desa saya semuanya petani, mereka juga mengharapkan hasil yang maksimal. 8-9 tahun yang lalu pertanian di dusun kami, kampung kami, yang akhirnya terkenal menjadi kampung naga, menghasilkan pertanian yang luar biasa. Secara hidup saya di sana, saya baru kali itu melihat hasil pertanian yang luar biasa, maksimal banget. Dan hasil yang banyak itu tentunya menyenangkan. Itu menggairahkan, nambah semangat dalam hidup kita. Puji Tuhan, yang kedua, mendapatkan prestasi atau jabatan yang tertinggi. Tadi ada 2 anak remaja, baru kali ini ikut kegiatan itu, tapi mendapatkan hasil yang maksimal, melewati teman-teman kakak kelasnya. Saya bersyukur, saya ikut bangga, kita beri apresiasi buat mereka. Anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang akan terus memuliakan Tuhan. Ini perlu kita berikan apresiasi. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, siapapun orangnya tentu ingin berprestasi. Siapapun orangnya ingin mendapatkan jabatan yang kalau boleh milih jabatan yang terbaik, jabatan yang tertinggi. Mungkin di kantor, mungkin di gereja, di perusahaan apa saja, tentunya manusia ingin mendapatkan hal yang terbaik, hal yang tertinggi, hal yang luar biasa. Namun hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk belajar di dalam surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, Rasul Paul sebagai seorang hamba Tuhan, orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, pola pikir dan pandangannya berbeda dengan manusia pada umumnya. Pandangannya berbeda dengan masyarakat secara utuh, pandangannya berbeda dengan orang-orang Farisi di Israel. Di sini ia menulis tatkala hari hidupnya sudah lanjut usia, disampaikan pada jemaat di kota Filipi, disampaikan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kata mengenal itu bukan hanya tahu, tetapi karena mempunyai hubungan yang serius, komunikasi yang baik, setiap hari mengalami perjumpaan. Itu yang dikehendaki oleh Rasul Paul, ingin mengenal pribadi Yesus dengan benar. Ia ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Ia ingin menikmati persekutuan dalam penderitaannya, di mana ia akhirnya menjadi serupa dengan kematiannya. Puji Tuhan, hidup yang maksimal menurut Rasul Paul adalah, ini harapan dari Rasul Paul, hidup yang maksimal. Bukan hanya prestasi secara duniawi lahiriah, bukan mendapatkan hasil sesuatu yang banyak, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Pandemi sudah kita lewati, dan kalau hari ini kita masih sehat, kita masih kuat, itu artinya
Tuhan masih peduli dan Tuhan terus memperhatikan kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Kita mungkin sempat kena COVID-19, mungkin kita sempat kena Omikron, gak masalah. Tapi kalau hari ini, saat ini kita masih ada, Tuhan punya rencana atas kehidupan kita untuk mengikuti sebuah proses yang kelak kita menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi, kalau kita masih ada, kita masih hidup, kita masih bisa bergereja, Tuhan sedang punya rencana atas hidup kita masing-masing supaya kita tetap diproses kelak kita menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan saudaraku, Rasul Paulus mengatakan untuk menjadi serupa dengan Kristus itu harus ada tahapan yang harus dilalui. Seperti anak-anak remaja tadi, tatkala ia mendapatkan hasil coklat, ada proses yang harus dilewati. Enggak ujuk-ujuk, enggak tiba-tiba dapat gitu, enggak. Ada tahapan-tahapan yang dijalani dan dilewati. Lah, Rasul Paulus untuk menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus, ya harus menjalani 3 hal. Bersekutu dengan penderitaannya. Saat percaya, enggak ada satupun di antara kita yang mau menderita. Tapi kalau itu rencana Tuhan, harus kita nikmati dengan senang hati. Harus kita lewati dengan sukacita. Karena itu proses yang harus kita lewati. Penderitaan itu memang enggak gampang. Tapi Rasul Paulus tadi katakan, yang kuhendaki adalah bersekutu dengan penderitaannya. Dan melalui penderitaan itu akhirnya ia juga mengalami bersekutu. Seminggu yang lalu kita memperingati hari Paskah. Kita percaya Paskah adalah hari kemenangan buat kita orang percaya. Dan saya percaya jemaat Tuhan, Kristus Jawaban dan Pasar Bali adalah jemaat-jemaat yang telah mengalami kemenangan. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, buktinya hari ini kita bisa kompak, bisa menyanyi muliakan Tuhan sama-sama. Namun satu hal, untuk tadi dikatakan menikmati kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu harus diawali dengan kematian. Enggak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Yang mengantarkan kebangkitan itu adalah kematian. Dan yang mengawali kematian adalah penderitaan. Seperti apa yang dialami Tuhan Yesus, ditangkap di Getsemani, diadili berulang kali, dicambuk, disiksa, akhirnya harus pikul palang salib dan ditombak. Enggak enak penderitaan, tapi tidak akhir jebret. Ya Bapa, aku serahkan nyawaku. Disitulah kematian, dia menyerahkan secara total kehidupannya. Dan tatkala hari ketiga, pagi-pagi para wanita datang, udah enggak nemuin Yesus yang mati. Yang ditemui adalah Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang punya kuasa, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberikan harapan bagi setiap kita sama-sama. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita pelajari pagi hari ini. Bagaimana Rasul Paulus untuk menjalani kehidupan yang kelak benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan, menjadi serupa dengan Dia. Ayat 4 dan 5, di sini mari kita baca sama-sama. Ayat 4 dan 5, 2, 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirianku terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Saudara, tatkala saya merenungkan 2 ayat ini, ternyata kehidupan saya jauh dari kehidupan Rasul Paulus. Di mana saya pernah mengalami sekolah minggu, di mana saya pernah mogok enggak ke gereja ada 5 tahun. Kemudian saya menjadi anak muda mulai belajar kembali, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Akhirnya Tuhan giring saya, yuk masuk SATL. Saudara, di sini
Rasul Paul benar-benar berani melepaskan harga dirinya, melepaskan jabatannya, melepaskan statusnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi, untuk menjadi serupa dengan Kristus, ia melepaskan identitasnya. Ia melepaskan statusnya sebagai orang Farisi yang benar-benar menekuni hukum Taurat, menjalani tidak ada cacat celah. Saat saya belajar dan belajar. Hukum Taurat itu cacat satu saja, kembali dari awal. Kembali dari nol. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku tidak bercacat mengikuti jalan ini. Tapi Rasul Paul berani melepaskan harga dirinya, statusnya sebagai orang jenius saat itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada dua hal yang saya dapatkan tatkala ia melepaskan bagaimana pandangan Rasul Paulus, ya. Ayat yang ke-8 itu dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Tuhanku lebih mulia. Jadi ayat 4 dan 5 ini sama Rasul Paul dibuang begitu saja. Statusnya, identitasnya ditinggalan semuanya dan ia ingin mengenal Kristus. Ini yang mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi dan ia mengatakan pengenalan akan Tuhan Yesus itu lebih mulia dari semua fasilitas di bumi ini. Saya senang, saya bangga. Tadi Bapak Gembala Sidang sudah menceritakan beberapa tahapan renovasi kebersihan gereja karena beberapa waktu ini mungkin sempat enggak dipakai atau enggak maksimal. Tapi tatkala kita mau maksimal, kita siapin dulu semua sarananya supaya kita juga bahagia. Puji Tuhan, ada dua hal yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, ia punya pandangan semua fasilitas secara lahiriah itu hanya bersifat sementara. Mohon maaf Bapak Dokter, ada pensiunnya menjabat sebagai dokter, ada saatnya berhenti. Bapak Ibu guru yang menjadi pejabat pemerintah, bekerja dalam suatu saat perusahaan, ada saatnya berhenti. Suatu saat akan berhenti apa yang dikatakan oleh Rasul Paul yang bersifat lahiriah. Berulang kali ayat 4 dan 5 dikatakan secara lahiriah dikatakan berulang kali. Ingat, selama di bumi ini semua apa yang ada bersifat lahiriah itu hanya bersifat sementara. Kalau hari ini kita masih ada, artinya Tuhan masih memberi waktu buat kita untuk menikmati proses kehidupan menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan. Yang kedua, jangan pernah bangga dengan hal-hal yang bersifat sementara. Ya, sebab suatu saat akan berganti. Tadi saya katakan, kampung di mana kami hidup menjadi julukan kampung naga. Suatu saat hasilnya luar biasa, menjadi desa yang terkenal. Tapi suatu saat akhirnya teman-teman dari Surabaya, ke kota-kota yang lain tanya, kenapa Pak Buas? Ya, yang ada di bumi kan enggak langgeng semuanya, enggak tetap seperti itu. Suatu saat naik, suatu saat habis, total. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita masih dikasih kesempatan untuk menduduki posisi terbaik, terbanyak dan sebagainya, ayo kita hargai ini semuanya. Kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan sebelahmu, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Saudara boleh bangga, mungkin sementara waktu. Saya pun pernah bangga, Pak John Paul. Saya pernah bangga karena ketika anak saya itu mulus dalam kehidupannya sebagai anak-anak, remaja dan sebagainya. Tak tahunya kuliah di Petra, nyantol 2 tahun setengah garap skripsi ramari. Akhirnya saya belajar di situ, ya wis belajar sabar lah. Ternyata saya nggak boleh bangga dengan prestasi hasil yang saya kerjakan selama ini. Yang satu ambil D3 di Telkom Bandung, D3
Skripsi setahun ramari, tugas akhir, nyantol meneh. Saya diproses lagi, enggak boleh bangga dengan hasil anak-anak saya. Ya syukuri saja, saya nikmati saja enggak apa-apa. Yang penting mereka masih sehat, yang penting mereka enggak terbawa arus kenakalan remaja yang masih berdiri dalam kebenaran firman. Enggak apa-apa. Kan waktu itu no problem, enggak masalah. Karena saya juga belajar, saya dulu SD kelas 6 sama bapak saya enggak boleh lanjut sekolah. Disuruh membalakan kerbau. Akhirnya 5 tahun kemudian saya kepengen sekolah lagi, bisa sekolah akhirnya menjadi hamba Tuhan. Jadi mari kita jangan pernah bangga dengan prestasi. Kalau bangga enggak apa-apa lah, tapi 1-2 hari aja lah. Kalau setelah itu biarlah kita bangga, karena kita masih diberi kesempatan melalui hidup ini dan memuliakan nama Tuhan sama-sama. Ingat, yang bersifat lahiriah itu sementara. Jangan terlalu kita banggakan. Bunga enggak apa-apa, memang hati yang bahagia itu katanya sehat, enggak apa-apa. Tapi jangan terlalu dibesarin kebanggaan hal-hal yang lahiriah. Tapi berbanggalah kalau kita mengenal Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Yang kedua, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk melihat ayat yang ke-9. Kita baca ayat yang ke-9, 2, 3. Dan berada dalam Dia hubungan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Yang pertama, kita berani melepaskan status kita, harga diri kita, nilai kehidupan kita. Nilai secara lahiriah itu enggak sebanding dengan nilainya kuasa darah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Jadi kita tanggalkan semuanya. Yang kedua, mari kita belajar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku, melainkan dengan kebenaran yang dipercayakan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari pernyataan ini yang saya dapatkan, bagaimana kita hidup menurut kebenaran Tuhan. Yang pertama, mohon maaf, saya lupa tidak menulis di layar ini, yaitu hidup menurut rencananya Tuhan. Gereja ini dibangun sedemikian rupa, desain sedemikian rupa. Saya tadi lihat kanan kiri ada apa itu? Sehingga tidak bergaung gereja ini. Supaya pujian firman Tuhan yang disampaikan itu bisa diterima dengan enak. Peredam, iya mohon maaf peredam. Ya. Jadi desain seperti ini supaya kita ibadah nyaman. Begitu juga mikrofon ini didesain seperti ini supaya dapat digunakan untuk membantu pembicara menyambung suara semakin jelas. Semua apa yang ada di bumi ini didesain dengan tujuan yang jelas. Begitu juga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, punya tujuan atas kehidupan kita masing-masing. Punya rencana atas kehidupan kita masing-masing supaya kita hidup di dalam kebenaran Dia. Di mana hidup di dalam kebenaran Tuhan adalah hidup yang menurut rencana Tuhan. Kembali lagi, saya cerita tentang diri saya. Orang tua saya meninggal saat ibu saya meninggal, saya usia 5 tahun. Saya umur 17, bapak saya meninggal, akhirnya saya besar ikut kakak satu dengan yang lain. Kakak saya berharap saya menjadi pejabat pemerintah. Dianggap saya sekolah rajin, benar dan sebagainya. Tapi ternyata rencana Tuhan beda. Kakak saya boleh punya rencana, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik. Akhirnya saya ambil keputusan mengikuti rencana Tuhan, masuk di Lawang, dan Tuhan kirim kembalikan lagi di kampung di mana kami lahir.
Kalau boleh ngomong, sebenarnya saya ingin ke kota yang lain, pelayanan di kota dan sebagainya. Tapi rencana Tuhan enggak, kamu harus pulang ke kampungmu, bangun masyarakat di sana. Berikan hal-hal yang benar di sana. Itu artinya hidup menurut rencana Tuhan. Saudara, tatkala kita hidup menurut rencana Tuhan, semuanya itu enak. Semua itu menyenangkan. Tapi tatkala kita keluar dari rel, kita keluar dari rencana Tuhan, susah, sakit, kegagalan, dan sebagainya. Dan saya memberikan pengajaran pada jemaat yang saya layani, selama kereta api berjalan di 2 rel, itu aman. Tapi kalau sudah keluar dari relnya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Begitu juga kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, yang sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus, yang sudah merasakan perayaan Paskah di tahun ini. Mari kita hidup selaras dengan rencana Tuhan. Ikuti semua arus rencana Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala Sidang di tempat ini, ikuti. Itu enggak ada yang salah, enggak ada yang keliru, percayalah. Hamba Tuhan itu akan terus membawa setiap jemaatnya hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga suatu saat mencapai titik akhir serupa dengan Kristus. Jangan jadi jemaat yang rewel, turut apa kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, untuk dapat hidup menurut rencana Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Sekali lagi, untuk dapat hidup menurut rencana Tuhan, kita harus mengenal Dia dengan benar. Lah, bagaimana kita mengenal Dia dengan benar? Saya belajar dari COVID-19, apa yang kami alami, apa yang harus saya kerjakan, ternyata pengalaman sebelum COVID. Itu tidak harus kita banggakan dan tidak kita bawa ke pelayanan setelah COVID. Harus sistem yang baru, dengan cara yang baru, hikmat yang baru. Semuanya itu hanya kita peroleh tatkala kita dekat dengan Tuhan Yesus. Hidup menurut rencana Tuhan hanya bisa kita kerjakan tatkala kita hidup dekat dengan Dia. Untuk hidup dengan Dia, seharusnya, semestinya kita selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara kekasih Tuhan, memang jam-jam doa gereja terbatas. Jam-jam doa kita di keluarga kita masing-masing terbatas pagi hari ini. Tapi bukankah saat kita kerja di mana saja, bukankah saat kita setir mobil, setir sepeda motor, kita masih bisa connect dengan Dia? Itu yang saya kerjakan. Jadi ya secara formal sebagai hamba Tuhan, memang tiap hari saya harus bangun pagi berdoa. Tapi setelah itu kan saya mengerjakan beberapa aktivitas. Seperti menempuh perjalanan di Banyuwangi ke tempat ini, saya masih komunikasi dengan Tuhan saya. Karena saya ingin mengenal Dia dengan benar, ingin mendapatkan petunjuk hikmat dari Dia, sehingga tatkala menghadapi beberapa problem, tantangan, percaya Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik. Tuhan selalu memberikan hikmat akal budi buat kita untuk menyelesaikan setiap persoalan tantangan yang kita hadapi. Karena kedekatan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, setelah COVID-19, ayo kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan, ditambahi porsinya. Ditambahi pengenalan kita akan Tuhan, kita tambahi. Sehingga suatu saat benar-benar hidup ini menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, kita baca sama-sama ayat yang ke-14. Tetap fokus pada panggilan Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, melepaskan identitas kita, harga diri kita. Yang kedua, kita hidup di dalam kebenaran Dia. Dan yang terakhir, fokus pada panggilan Tuhan. Kita baca sama-sama ayat yang ke-14, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu surgawi dari Allah
dalam Kristus Yesus. Amin. Ketiga putri kita dapat bonus hadiah coklat pagi hari ini. Saya percayalah suatu saat kita akan mendapat bonus hadiah panggilan surgawi bersama-sama di dalam surga. Sepanjang kehidupan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak pernah orang lari itu mundur. Dan orang lari juga menoleh kanan kiri, enggak. Beda dengan pejabat kalau masuk ruangan, toleh kanan kiri, melambaikan tangan, itu kalau pejabat. Tapi orang lari, Rasul Paulus katakan berlari itu harus fokus apa yang ada di depan. Enggak boleh noleh ke belakang, enggak boleh lihat kanan kiri, terus fokus ke depan. Begitu juga di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tadi saya katakan fokus pada panggilan Tuhan. Kita masing-masing mendapat panggilan Tuhan yang berbeda. Bapak John Paul mendapat panggilan untuk menjadi gembala sidang. Begitu juga saya, ada tadi yang mendapat panggilan untuk jadi dokter, ada yang menjadi panggilan untuk bisnis dan sebagainya. Tapi mari panggilan itu benar-benar kita pertajam. Kita pertajam sesuai dengan hikmat surgawi. Kita perjelas panggilan kita sama-sama seperti Rasul Paulus ini katakan, aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh goal yang ada di depanku, yaitu panggilan surgawi. Mari setiap panggilan Tuhan yang ada di dalam kita masing-masing, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita kerjakan dengan sepenuh hati. Kita kerjakan dengan semaksimal potensi yang ada di dalam diri kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Selama kehidupan saya tahu orang lari itu seluruh potensi di dalam dirinya itu dikeluarkan supaya ia segera mencapai finish. Begitu juga untuk mempertajam panggilan kita, hadiah surgawi. Mari kita pertajam, kita serahkan seluruh potensi hikmat surgawi yang ada dalam diri kita masing-masing untuk mencapai rencana Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, mari karena kita merasa kita tahu bahwa kita masing-masing itu mendapat panggilan Tuhan. Lakukan setiap panggilan Tuhan itu dilakukannya dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus katakan pada para murid untuk mengasihi Tuhan Allahnya, lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan seluruh kekuatanmu. Artinya seluruh potensi yang ada dalam diri kita, seluruh kapasitas yang kita miliki, kita berikan pada Tuhan Yesus. Sesuai dengan panggilan Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jangan pernah ragu jalan hidup ini. Jangan pernah kehilangan kepercayaan dalam menjalani hidup ini. Percayalah, saudara punya potensi yang luar biasa. Tuhan selalu menyertai saudara dan Tuhan mampu melakukan tanggung jawab itu dengan baik. Ini yang harus kita pahami. Tatkala kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan seluruh potensi, percayalah, saudara punya potensi ilahi. Katakan sebelahmu, saudara punya potensi ilahi. Saudara punya potensi ilahi. Saudara punya potensi ilahi. Amin. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya potensi ilahi. Kita semua punya potensi ilahi, kita punya kekuatan Tuhan. Karena kita percaya Roh Kudus ada dalam diri kita masing-masing. Ini yang harus ada di dalam hidup kita. Berlari untuk mencapai tujuan, fokus melakukan sesuatu dengan maksimal karena kita percaya kita punya potensi ilahi. Yang kedua, kita mempercayai Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita melangkah seorang diri. Dia selalu ada di depan kita. Dia selalu ada di samping kita dan selalu menyertai kita. Dan setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan selalu memberikan solusi tepat waktu. Ini yang harus ada di hidup kita. Ini yang harus kita renungkan sama-sama pagi hari ini. Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik.
Tuhan nggak pernah tinggalkan kita dan ia terus menyertai kita sama-sama. Puji Tuhan, yang terakhir, lakukan dengan seluruh ketekunan dan ketaatan. Ketekunan dan ketaatan kita terhadap setiap hukum, setiap tatanan, setiap aturan yang ada. Sehingga kita benar-benar mencapai kesempurnaan sesuai dengan gambar Allah seperti Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Akhir dari firman Tuhan ini, mari kita gali terus tujuan hidup kita masing-masing, di mana setiap tujuan hidup kita, apapun pekerjaan kita, apapun potensi dalam diri kita, hanya satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kita banggakan, tapi kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, percayalah, hidup yang maksimal adalah hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan, sama seperti Kristus yang terus memuliakan nama Dia. Enggak ada tujuan yang lain, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kalau dikasih karunia panggilan menjadi dokter, lakukan dengan sepenuh hati, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah, Tuhan akan kirim pasien-pasien yang luar biasa. Kalau saudara bergerak di dalam dunia bisnis, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan kesulitan, kekurangan dengan cara mengirimkan orang-orang yang berbisnis dengan saudara. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini ingat, menjadi serupa dengan Kristus. Izinkan harga diri saudara dilepaskan, ganti dengan kuasa ilahi. Ya, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, jangan hidup dengan kebenaran kita. Izinkan kebenaran Tuhan menyatu dengan kehidupan saudara. Yang ketiga, tetaplah fokus untuk sama-sama memuliakan namanya Tuhan. Puji Tuhan, kita akhiri dengan satu pujian, kekuatan di hidupku kudapat di dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
lagi dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ere ala para lala, uri gele gele mere gele ala tala warala warala, uri gele mere ala warala, sikete tere gele mere ala para la mala masike. Uri gele lele ala, uri gele lele lele, uri ala wala la 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 la, ere gele lele lele, ire ala wala la la la, ore lele lele, ira la wala la. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidup dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami, di dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap hidup bersama-sama dengan Engkau yang telah hidup dan bangkit bagi kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, dan tetap mempunyai semangat yang hidup, yang tetap fokus dalam Tuhan, pelayanan kami kepada Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami Tuhan, agar kami rela melepaskan keakuan kami, agar kami rela melepaskan Tuhan apa yang ada dalam diri kami, dan menempatkan Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami, lebih dari apa yang ada pada kami, lebih dari jabatan kami, lebih dari kekayaan kami, lebih dari keberadaan kami Tuhan. Benar-benar Engkau kami tempatkan lebih tinggi dari segalanya. Biarlah Engkau yang ada di depan kami Bapa, selalu pegang tangan kami, agar kami boleh kuat mengiring Engkau di dalam kebenaran, yaitu sampai kepada kekekalan. Kami bersama dengan Engkau Bapa yang baik, dan di akhir tujuan kami memperoleh upah yang dari Engkau, hidup bersama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya pada saat pagi hari ini, kami yang datang membawa masalah kami dimenangkan oleh Allah. Kami yang datang membawa penyakit kami disembuhkan oleh Allah. Dan kami percaya kami pulang ke dalam rumah kami masing-masing
masing-masing membawa kemenangan demi kemenangan yang dari Allah. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu Bapak Boas yang telah menjadi penyambung lidah-Mu. Kemanapun hamba-Mu ini pergi dan berada, biarlah pengurapan Allah turun atas hamba-Mu dan pakai lagi Tuhan lebih dahsyat dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap telinga yang mendengar dikuatkan dan disembuhkan oleh Allah. Terima kasih Bapak yang baik, jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan kami boleh kuat menghasilkan buah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka dan Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji Tuhan akan direalisasikan dalam kehidupanmu dan janjinya itu ya dan amin adanya. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Berkati pelayanannya dimanapun dia berada, dia menjadi sinar dan terang. Berkati keluarganya, kami percaya Tuhan memakai kehidupannya. Terima kasih untuk semua yang sakit, yang melihat tayangan ini, dimanapun sudah berada, percayalah Tuhan-Mu lebih hebat, lebih berkuasa daripada penyakit-Mu, dan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang sakit, apapun sakit-Mu, dijamah oleh kuasa Tuhan. Yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan, yang dalam kekurangan, Tuhan mampu memberkati. Yang dalam masalah, Tuhan jalan keluarmu. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan dan perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati.